tadi kan sudah disampaikan sama yang mulia majelis hakimnya, para termohon tidak hadir baik termohon 1 maupun termohon 2. Padahal panitera atau pengadilan sudah mengirimkan delegasinya. Yang ada konfirmasi tadi teman-teman dengarkan sendiri dari termohon kedua. Nah, yang pertama kita sangat kecewa ya, karena kan ini kan upaya hukum yang disahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang, sehingga kami melakukan upaya hukum pra peradilan. Nah, di sini kan kita juga mau menguji sebenarnya terhadap laporan dan sprindiknya, di mana laporan yang dibuat dengan model A oleh internal kepolisian itu dibuat pada tanggal 3 Februari 2025. Sementara naik sidiknya tanggal 4 Februari 2025. Artinya ini kan bukan OTT seperti yang dituduhkan oleh internal dari pihak kepolisian, dari bagian dari konferensi persnya. Ini kan dari laporan, sementara kemarin disebutkan OTT, itu kita bantah. Kalau ini berdasarkan laporan, berarti kan tahapannya adalah penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, kan begitu. Bagaimana mungkin ada laporan polisi dugaan pemerasan yang dituduhkan dalam pasal 12 huruf E, ya kan? Begitu buat LP langsung naik sidik. Itu yang pertama yang mau kita uji. Yang kedua mau kita uji adalah dalam KUHP dan putusan MK, penyidik itu wajib memberikan SPDP kepada pelapor, kepada terlapor maupun ke jaksa penuntut atau jaksa penganalisanya, begitu kan. Nah, klien kami tidak pernah menerima SPDP dalam tahapan naik sidiknya di situ. Itu juga kami mau uji. Yang ketiga mau kami uji adalah bicara tentang 184 kualitas alat bukti. Yang dituduhkan pada klien kami itu adalah pemerasan. PNS menggunakan kewenangannya untuk mengambil secara paksa suatu barang. Suatu barang itu ada wujudnya. Nah, faktanya sampai dengan saat ini klien kami tidak pernah diperlihatkan baik dalam pemeriksaan di tingkat sidik maupun pada saat tersangka, tidak pernah diperlihatkan wujudnya, uangnya. Karena kan dituduhkan ada 431 juta, begitu kan, tapi tidak pernah diperlihatkan. Terus pihak penyidik Kortas Tipikor menyampaikan ada nilai pemerasan nilai, berarti kan nilai itu kan angka sebanyak 4,7 M. Iya. Loh, yang mana 4,7 M, kan ini harus bisa difaktakan. Jadi kami berharap janganlah dibangun opini yang tidak sesuai dengan fakta. Terkadang kan penyidikan juga harus mengikuti rule of law, ya kan, jangan membangun opini yang tidak ada faktanya. Terus dalam kasus ini, ya kan, selain praktik, kami juga mengajukan gugatan TUL terhadap PTDH yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri maupun Kapolda, kepada klien kami Ramli Sendiri, di mana klien kami sebelumnya sudah dinyatakan pemberhentian dengan hormat pada tanggal berlaku di dalam surat itu, berlaku pada 28 Februari. Nah, setelah surat itu berlaku, kan, terus Kapolri maupun Kapolda melakukan PTDH, pembatalan PDH itu melakukan PTDH. Nah, artinya bagaimana mungkin seorang sipil, ya kan, dihukum kembali sama institusinya, mantan institusinya, kan dia bukan anggota Polri lagi pada saat penjatuhan PTDH. Tadi berdasarkan apa yang disampaikan majelis hakim, ya kan, tanggal 10 sidang dilanjutkan, maka kami berharap 10 April ya pihak termohon 1 dan termohon 2 datanglah dengan upaya hukum yang diberikan ruang oleh undang-undang, kan di situ. Kalau misalnya kita tidak menghargai upaya-upaya hukum, bagaimana mungkin kita mau bicara tentang penegakan hukum di situ. Harapan kami yang pertama bisa berlangsung cepat dan sederhana, ya kan. Yang kedua yang kita bahas adalah hukum formilnya, begitu artinya supaya majelis hakim melihat dengan benar, ya kan, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh penyidik terhadap hukum formilnya. Artinya sangat kuatlah dugaan kami terjadi pelanggaran baik dalam SOP penetapan klien kami dari
laporan langsung ke sidik dan kemudian dari sidik ke tersangka. Artinya kami mau menguji tentang kualitas alat buktinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.